Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Anda pada video kedua tentang metode elemen hingga pada sesi pertemuan pertama ini. Prinsip dasar metode elemen hingga itu ada 5 langkah. Yaitu yang pertama, modeling physical problem yang ada, kemudian proses diskretisasi menjadi sejumlah elemen dari problem fisik tersebut, kemudian kita melakukan penurunan persamaan elemen, melakukan assembly persamaan elemen menjadi persamaan global struktur, dan kemudian kita menghitung displacement pada nodal-nodal yang tidak diketahui dan dilanjutkan dengan mencari parameter lain yang diinginkan. Prinsip yang pertama adalah proses pemodelan dari problem fisiknya. Sebagai contoh adalah gigi gear. Ini kita ingin tahu parameter-parameter seperti tegangan-regangan pada kontur gigi gear ini. Langkah pertama, kita melakukan modeling physical problem. Karena physical problemnya adalah gigi gear, maka kita memodelkan gigi gearnya pertama. Langkah pertama. Ini adalah modeling problem fisik. Setelah kita modelkan, berikutnya kita perlu membagi-bagi model gigi gear ini menjadi sejumlah elemen-elemen. Ya. Sehingga kalau elemen-elemen tersebut kita gabungkan menjadi satu, akan membentuk kontur dari model gigi gear. Tipe elemen yang dipergunakan untuk memodelkan sebuah problem fisik itu bisa merupakan elemen satu dimensi. Ini salah satu contoh elemen satu dimensi dengan 2 titik nodal. Ini juga merupakan elemen satu dimensi dengan 3 buah titik nodal. 1, 2, 3. Ini adalah titik nodal. Atau elemen tipe 2 dimensi. Yang seperti ini kita namakan triangle, linear triangle dengan 3 nodal. 1, 2, 3. Atau signodal triangle kuadratik. Nah, ini namanya seperti ini. Ini juga triangle tetapi kubik dengan 10 nodal. Atau rectangular. Elemen yang ini adalah merupakan elemen four node rectangular linear. Sedangkan ini four node quadrilateral linear. Sedangkan ini adalah elemen 9 node rectangle quadratic. Atau elemen yang ketiga, yaitu elemen 3 dimensi. Ya. 3 dimensi. Dia memiliki 3 buah sumbu, X, Y, dan Z. Yang bentuknya seperti ini kita namakan dengan four node tetrahedron linear. Node 1, 2, 3, 4. Ini tetrahedron. Kemudian ini prismatic X-node. Kalau yang seperti ini kita namakan X-node hexahedron atau 8 nodal, bentuknya hexahedron dan linear. Itu adalah beberapa tipe elemen yang biasa kita gunakan untuk melakukan diskretisasi sebuah model. Jadi kalau model program fisiknya hanya 2 dimensi, kita bisa mempergunakan tipe elemen 2 dimensi ini, ya, untuk memodelkan. Kemudian langkah kedua adalah setelah kita modelkan, melakukan diskretisasi, setelah kita melakukan diskretisasi pada problem fisik, kita lanjutkan dengan menurunkan persamaan tiap-tiap elemen. Bentuk umum persamaan elemen itu adalah ini, matriks F, K, D. K adalah matriks kekakuan dan D itu matriks displacement. Jadi perpindahan badan displacement. Jadi bila sistem tersebut menerima gaya F, maka besar perpindahan yang terjadi pada tiap-tiap nodal
dapat kita hitung dengan mempergunakan persamaan ini. Proses penurunan persamaan elemen ini dapat kita lakukan dengan 3 metode, yaitu dengan mempergunakan direct equilibrium method, work atau energi method, atau weighted residual method. Sedangkan pengertian dari direct equilibrium method adalah seperti berikut ini. The direct equilibrium method. Pada metode ini, persamaan elemen dan matrik kekakuannya, stiffness matrik, dapat diperoleh berdasarkan kesetimbangan gaya pada nodalnya dan hubungan gaya displacement yang terjadi pada nodal tersebut ya. Jadi biasanya the direct equilibrium method ini hanya cocok dipergunakan untuk memodelkan elemen spring, bar, beam, dan frame ya. Itu elemen-elemen yang sederhana pada domain struktur ya. Kemudian untuk memodelkan kasus-kasus non-struktural domain atau elemen-elemen dengan order yang tinggi, kita tidak bisa mempergunakan metode ini. Tapi mungkin nanti kita harus mempergunakan metode energi ya, atau variational prinsip. Ya, kurang lebih itu tentang direct equilibrium method. Kemudian metode kedua untuk menurunkan persamaan elemen adalah dengan metode energi. Nah, penurunan metode energi ini pada prinsipnya ada 3 macam, yaitu prinsip virtual work, variational prinsip, atau teorema Castigliano. Kalau prinsip of virtual work ini dapat dipergunakan untuk melakukan penurunan persamaan elemen pada material-material yang memiliki perilaku linear dan non-linear. Sedangkan variational prinsip ini dapat digunakan untuk segala tipe material ya, prinsip ini. Tetapi masih untuk kasus-kasus elastis ya, untuk kasus elastis. Sedangkan Castigliano teorema ini hanya pada material elastis ya. Pada kajian kita pada perkuliahan ini, dalam satu semester ini kita akan mempergunakan direct equilibrium method dan mempergunakan prinsip minimum potensial energi. Pada prinsipnya prinsip potensial energi itu adalah berdasarkan konsep energi potensial, di mana energi potensial itu merupakan penjumlahan dari energi regangan dan energi kerja pada struktur tersebut ya, di mana energi regangan itu disimbolkan dengan U adalah merupakan energi yang tersimpan di dalam struktur. Biasanya dan dinyatakan dengan sebuah persamaan U sama dengan integral volume strain energi density dV. Strain energi density sendiri itu adalah setengah kali tegangan kali dan regangannya. Sedangkan kerja potensial itu adalah kerja negatif dari external force yang bekerja pada sebuah struktur. Di mana kerja itu adalah gaya kali perpindahan yang terjadi. Karena konsep tentang potensial energi. Sedangkan konsep energi itu tidak lepas dari kondisi keseimbangan ya, keseimbangan sebuah strukturnya. Pada prinsipnya
sebuah struktur itu kan ada 3 kondisi ya. Kondisi stabil seperti ini, di mana energi yang ada adalah minimum, atau kondisinya netral seperti ini, atau kondisi yang tidak stabil seperti ini. Ini adalah kondisi struktur yang tidak stabil. Jadi dia cenderung bergerak kiri atau ke kanan, kondisi tidak stabil. Ini potensial energinya maksimum ya. Posisi di A ini maksimum, sedangkan di A di kondisi stabil ini adalah kondisinya minimum. Konsep dari minimum potensial energi ini itu bila sebuah struktur di mana keseluruhan deformasi kinematika deformasi yang terjadi itu berada dalam kondisi keseimbangan ekstrim. Ini ekstrim dalam kondisi minimum ya, sedangkan ini ekstrim dalam kondisi maksimum. Jadi konsep keseimbangan sistem struktur itu secara konvensional adalah kondisi minimum ini. Artinya adalah bila kondisi kesetimbangan tercapai dan besar total energinya berada kondisi ekstrem itu minimum, maka keseimbangan yang terjadi merupakan keseimbangan stabil. Dan ini terjadi bila syaratnya adalah turunan pertama dari energi potensial tersebut sama dengan 0 dan turunan keduanya positif. Itu prinsip dari minimum potensial energi. Dari prinsip minimum potensial energi ini dapat kita pergunakan untuk menurunkan persamaan elemen tadi ya, dimana bentuk persamaan elemennya seperti ini. Dan prinsip minimum potensial energi ini di samping digunakan untuk analisa struktur juga digunakan untuk kasus-kasus non struktural. Dan salah satu ilustrasinya adalah ilustrasi penggunaan minimum potensial energi untuk menurunkan persamaan elemen adalah sebagai berikut. Bila kita memiliki sebuah struktur pegas seperti ini dengan gaya F, dan pegas akan mengalami deformasi sebesar delta dalam arah sumbu X, dan dia setelah tercapai perpindahan sebesar delta akan mengalami kondisi keseimbangan. Gaya yang bekerja adalah F sama dengan Kx, dan besarnya energi potensial adalah U tambah W sama dengan setengah Kx kuadrat min Fx, sehingga energi minimumnya bila X ekuivalen sama dengan X, maka turunan pertamanya harus sama dengan 0, sehingga diperoleh Kx sama dengan F sama dengan 0, sehingga delta itu besarnya adalah F per K. Dan sesuai syarat minimum potensial energi, dia akan mengalami keseimbangan stabil bila turunan keduanya bernilai positif. Bila ini kita turunkan persamaan potensial energinya ini, turunkan menjadi turunan keduanya akan bernilai positif, yaitu sama dengan K ya, lebih besar dari 0, sehingga terbukti bahwa persamaan elemennya ini. Dan ini dalam kondisi statis. Sedangkan metode yang ketiga adalah weight residual method. Yang ini hanya dipergunakan biasanya bila variational formation tidak bisa menjelaskan secara detail. Untuk kelanjutan video ini silahkan Anda ikuti pembelajaran pada video yang ketiga. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.